semuanya, selamat datang di podcast Nora. Hari ini kita akan mengobrol tentang tema pendidikan nih bersama Kak Laila. Halo semuanya. Dan aku Nora. Di episode kali ini kita mau bahas topik yang sangat dekat sama kehidupan kita. Apalagi generasi sekarang, yaitu pendidikan. Di era digital, gimana dunia pendidikan berubah. Kayak sekarang kan banyak banget AI gitu, seperti ChatGPT, Cici gitu ya teman-teman. Meta AI juga ya Kak? Kalau dulu kan kita kan ini ya kayak kalau misalnya mau cari materi atau nggak cari sebuah jurnal kan kita harus ke perpustakaan dulu baca buku banyak banget. Sekarang kan enggak kan, kita tinggal ketik di Google, kalau enggak kita langsung tanya ke Meta AI atau enggak ke ChatGPT, ke Cici, langsung keluar semua jurnal yang kita cari. Tapi menurutku gara-gara kayak AI gitu, kayak ChatGPT, Cici itu tuh jadi bikin orang-orang tuh jadi males berpikir Kak. Kayak karena pasti kayak kalau ada soal dikit langsung ke ChatGPT, terus langsung nulis gitu doang tanpa mikir gitu. Itu Itu emang gak baik sih Kak, kayak maksudnya kita itu harus bisa gimana ya, membedakan gitu. Membedakan mana sih gitu. Emang sih nggak semua buku tuh lengkap, tapi nggak semua juga informasi-informasi yang di AI itu di media sosial tuh valid gitu. Soalnya biasa tuh ada jurnal nih, jadi jurnal yang ada di buku sama di AI itu emang beda gitu. Kadang-kadang juga AI kan kayak udah dibikin robot gitu, jadi kayak salah aja gitu. kadang juga salah. Ya bahkan kita kerjain tugas aja, yang kita tuh cari-cari di buku sama cari-cari di AI pun kadang masih bener yang kita cari di buku kan daripada di AI. Oke lah, menurut kamu perubahan pendidikan yang paling kerasa banget di era sekarang itu apa sih? Menurut aku sih ini ya, cara ini ya, kita apa namanya, cara kita belajar ya lah. Kalau misal kan gini kan, kalau dulu kan kita belajar tuh kayak nih belajar segini buku kamu harus selesaiin. Kan sekarang kayak ini aku kasih kamu soal, kamu boleh cari di buku, kamu boleh cari di media sosial kayak gitu. Dulu kan kita kalau mau presentasi kan, itu kita harus nulis dulu tuh satu-satu di buku materi-materinya, kita presentasiin di depan. Kan sekarang enggak, sekarang tema kayak kamu presentasi misalnya temanya tentang pendidikan, nah kita cari informasinya di Google, kita copy, kita paste ke Canva atau enggak ke apa namanya itu Word atau ke yang lain. Itu banyak sekarang Kak. Jadi kayak orang-orang tuh males gitu, kayak nyepelein banget gitu. Nah kalau dulu kan misal sekolah kan informasinya mah dari buku aja. Kalau nggak dari guru yang nerangin, kita juga nggak bakal tahu tuh ada kayak gitu. Karena sekarang kita cari informasi sendiri kan bisa. Halo guys, maaf ya tadi kita ada kejeda karena Ada azan dan iqomah. Jadi kita pause dulu dan sekarang kita lanjutin. Tadi kita sampai mana ya Kak ya? Tadi kita sampai ke itu ruang kritis ya sih Kak, kita lebih kritis lagi dalam membaca literasi. Bener-bener. Apa ya? Kan Indonesia itu sekarang itu jadi ini loh, apa itu yang Tingkat literasinya paling rendah kan paling di rendah, dunia. paling rendah di dunia banget guys. Ya ampun, kalian harus banyak-banyak membaca kayak novel. Itu tuh banyak loh sekarang novel dari Wattpad, terus platform apa online lainnya. Jadi kalian tuh nggak usah beli-beli buku gitu guys. Dan Bahkan aplikasi-aplikasi buat belajar pun di Indonesia tuh udah banyak ya, kayak ruang guru, terus apa itu kayak ya banyak ruang banget. guru juga banyak. Hmm. Kalau menurut aku nih ya Kak ya, orang Indonesia tuh mereka tuh sebenarnya tuh membaca, iya membaca, tapi membacanya tuh bukan membaca pengetahuan umum. Mereka sebenarnya, aku sih
melihat dari beberapa orang aja mereka suka membaca novel. Iya, Harusnya kan selain kita membaca novel yang romance mungkin kita juga harus kayak memperbanyak juga membaca buku pengetahuan umum atau gimana pun itu, karena ya menurut kalau penting guys. penting banget guys. Buat teman-teman ini aja gimana sih ya kayak kalian tanggapan kalian mengenai pendidikan di Indonesia dan tantangannya di teknologi dan era sekarang ini. Aku tuh pernah ya, aku inget banget guru SMK ku itu tuh pernah ngasih tahu kenapa sih waktu SD kita itu pintar, tapi waktu SMP, SMA itu tuh kita itu jadi kayak nggak pintar gitu loh, jadi kayak lebih menurun, bukan iya, nggak pintar tapi lebih menurun gitu. Itu kenapa ya? Ternyata waktu SD kita itu kurikulumnya itu berbeda banget. Waktu SD itu kita itu benar-benar kayak diajak berpikir, terus kita kan juga belum tahu ya aplikasi-aplikasi kayak gitu waktu SD. Jadi tuh kita itu belajarnya benar-benar kayak belajar banget, diajarin orang tua. Jadi tuh kita itu dari otak langsung gitu loh. Kalau misal waktu SMP kita kan udah kenal HP, kenal sosmed gitu ya Kak ya. Jadi kita itu kayak ada PR langsung HP nggak usah lihat buku. Langsung ketika di Google cara ini pengertian dari ini, cara menyelesaikan ini kali ini bagi ini ya gitu kan. Nah di Google tuh sebenarnya banyak Kak, tapi kita lihat lagi tapi menurutku kurikulum sekarang pun juga udah ngerusak kita nggak sih Kak, meskipun gimana ya, meskipun kita juga tetap belajar, tapi aku pribadi pun kayak kurikulum itu merusak generasi kita banget. Kita jadi bahan percobaan banget guys. Sekarang kita disuruh TKA itu. Padahal di kurikulum mereka tuh gak ada TKA, gak ada ujian nasional, tapi untuk mengembalikan yang namanya itu belajar lagi kayak dahulu kita sekarang udah belajar lagi. Bahkan aku tuh kadang-kadang confidence lihat anak SMP, anak SMA yang gak bisa berhitung. Kadang-kadang perkalian aja masih kayak mikir-mikir gitu. Iya. Terus juga kadang-kadang ada tuh anak SMP, SMK yang emang mereka tuh nggak bisa membaca. Waktu aku dulu waktu SD ada temenku, dia itu nggak bisa baca sampai kelas 6 sampai sekarang ini dia nggak bisa baca. Nah itu tuh katanya ada penyakit apa ya, pokoknya itu penyakit nggak bisa ngenalin huruf, pokoknya ada itu. Terus dia nggak tahu. Kalau masalah kayak gitu tuh yang mau disalahin gurunya, orang tuanya, atau kurikulumnya? Kurikulum sama orangnya juga. Misal kalau kurikulumnya itu bagus tapi orangnya itu juga pemalas, itu kan sama aja ya Pak. Ya kan kita harus melihat lagi tuh tantangan, berarti tantangan di pendidikan di era sekarang itu tantangannya tuh ada di teknologi dan kurikulumnya. Kita banyak teknologi dan AI juga tidak semakin bagus, tapi kurikulum sering digonta-ganti juga itu juga gak bagus buat perkembangan anak gitu kan. Jadi bingung. Kayak waktu SD kita kan tiba-tiba nggak ada UN. Ya. Terus waktu SMP kita kan juga nggak ada UN. Pas SMK ini kita tiba-tiba ada UN tapi berkedok TKA itu kita pasti bingung banget ya. Apalagi yang kurikulum merdeka itu PKA-nya tuh ditaruh di kelas 12. Bener-bener kelas 12 tuh kita dapat materi pun cuma palingan seminggu 2 minggu dan TKA kan, udah coba TKA. Kita kan pulang PKL itu kan tanggal 30 September ya. Terus TKA-nya itu November, awal-awal November. Tanggal 1 ya. Berarti kita cuma punya waktu 1 bulan guys. 1 bulan buat mempelajari semuanya. Iya. Sebenarnya itu menurut aku PKL itu harusnya itu kelas 11 sih menurut aku. Balikin lagi PKL kelas 11. Kasihan aku sendiri yang ngerasain itu kayak aku kasihan deh sama adik-adikku nanti. Ya kan harus ngerasain PKL di kelas 12, sementara kelas 12 tuh waktunya kita tuh ngejar materi. Iya, waktunya fokus ke jenjang yang berikutnya. Kan mesti ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah. Kalau misal mau kuliah kan harus prepare banyak banget buat daftar kuliah kayak SBMPTN, SNBT gitu kan. Aku juga kadang-kadang mikirnya kayak gitu sih Kak. Harusnya tuh gimana sih pemerintah tuh mengubah sistem PKL tuh dari kelas 11 lagi.
jangan cuma di kelas 1 doang, di kelas 12 doang gitu, karena kasihan kan gitu. Apalagi yang PKL-nya itu udah mendekati, mungkin TKA udah lewat tapi mendekati hari-hari kelulusan, jadi mereka ujiannya tuh nanti dimajuin lagi gitu. Tapi ada loh kak, itu SMK yang PKL-nya itu kelas 11. Aku dulu waktu kemah itu tuh baru tahu temenku PKL-nya itu kelas 11. Itu aku juga kaget banget, kayak kok bisa gitu loh, kok nggak ngikutin kurikulumnya gitu. Terus katanya pihak sekolah itu udah minta izin. Menurutku itu bagus sih. Menurutku itu bagus, soalnya ya emang kelas 12 itu fokusnya harus di itu pelajaran. nggak harus fokus, maksudnya gimana ya, kita tuh nyiapin jenjang berikutnya meskipun kamu itu nggak mau nggak mau kuliah, tapi setidaknya kita tuh fokus dulu ke materi itu buat ujian, entah itu ujian sekolah, entah itu ujian nasional, entah itu ujian apa, kita fokus dulu ke situ. Jadi PKL tuh bisa dong dimajuin gitu. Buat kalian, buat menteri pendidikan yang lihat ini gitu, tolong banget Pak diubah ke kelas 11 lagi, kasihan adik-adik kita. Benar-benar. Tapi kan ini ya Kak ya, tapi kan nggak semua anak itu bisa ini mengikuti perkembangan zaman. Kadang kita yang tinggal di pelosok pun juga masih itu kan, kayak apa ya namanya, memiliki kesenjangan sosial. Misalnya kita yang ini bukan bawa-bawa pulau ya, bukan bawa-bawa pulau, misalnya kita yang tinggal di Jawa gitu, akses internet udah dari manapun udah ada, sampai pelosok-pelosok pun kadang-kadang akses internet udah ada kan. Tapi kita yang tinggal di pedalaman, kayak pedalaman Sumatera, pedalaman Sulawesi, Kalimantan, Papua itu kan kasihan kan, belum mendapatkan jaringan, dan belum dapat akses internet yang mumpuni kayak kita gitu. Kadang Papua pun sekolah aja minim ya, fasilitasnya kayak kecil banget gitu. Terus paling bagus aja cuma kayak tembokan doang gitu. Itu kasihan banget, itu pemerintah gimana? Itu pun kadang cuma di satu daerah doang. Itu tuh sekolah cuma itu doang gitu. Mau ke rumahmu tuh sejauh 17 km dari sekolah itu, kalau kamu mau sekolah ya kamu harus jalan. Kasihan ya sebenarnya. Aku sering lihat di TV itu tuh banyak banget anak-anak kecil itu jalan mau ke sekolah itu jalannya jauh banget, itu sumpah kasihan banget ya. Terus juga di Papua itu kan serba mahal, jadi tuh mereka itu kalau mau bus itu kan mesti mikir-mikir dulu kan. Itu kasihan. Tapi di pedalaman nggak ada bus nih Kak. Iya. Pedalaman nggak ada bus. Bahkan di pedalaman itu kalau misal rumahnya itu harus menyeberangi sungai, mereka harus naik perahu. Tapi kalau misalnya di rumahnya itu agak pergunungan dikit, terus akses jalan susah buat dilewatin kendaraan, itu mereka harus bener-bener jalan Kak. Jalan sepanjang 20 km, 10 km. Bahkan kita aja nih, orang-orangnya udah tinggal di kota ya, kita tuh kadang-kadang jalan 1 km, 2 km aja udah kayak udah sampai gitu. Tapi mereka demi pendidikan guys, demi pendidikan mereka tuh berani banget ngambil resiko buat jalan sepanjang itu tadi. Malah yang orang-orang yang misal kalau sekolah masih bisa di antar orang tua, kalau enggak pakai motor sendiri itu malah kadang bolos, malah kayak enggak menghargai. Itu tuh kalian jangan gitu ya guys, karena pendidikan. Kadang orang-orang yang namanya, kayak kadang orang-orang yang emang udah difasilitasi sama orang tua ya pun kadang-kadang tuh nggak bisa mikir kayak gimana caranya biar aku tuh bisa sekolah kayak itu kan, gimana aku harus melanjutin sekolahku. Kayak ini kalau bukan sekolah, kalian tuh jangan putus sekolah. Masih banyak anak-anak di Indonesia ini yang nggak bisa sekolah, padahal mereka itu pengen banget sekolah. Tapi kalian yang masih bisa sekolah itu jangan pernah kepikiran buat berhenti sekolah. Ini aku pernah lihat di berita, katanya Indonesia itu rata-rata IQ 90 ini kak. Menurut kakak gimana? Menurutku enggak sih. Soalnya Oke, sebenarnya tuh banyak banget orang-orang pintar kan di Indonesia. Banyak banget. Aku juga punya kakak
ada aja dari beberapa anak-anak gitu. Bahkan anak-anak SD zaman sekarang pun kalau ditanya hitung-hitungan juga belum tentu bisa. Aku lihat juga di TikTok itu tuh kayak anak-anak itu pada nggak tahu apa sila Pancasila, Nah. terus kayak yang basic-basic itu juga nggak tahu ya. Jangan kan siapa sila kak, kemarin aku sempat lihat konten tuh di TikTok kak, tanya ini bacanya apa gitu, dia bang ada temennya gitu, sini kamu yang baca, gua kan itu kan dia kan bilangnya kayak gitu Iya, kan, yang anak kecil ya itu ya. kan kayak, kamu udah segede itu tuh belum bisa baca itu, yang salah tuh kurikulumnya apa emang kamunya gitu. Tapi kalau menurut aku sih emang apa ya, Dua-duanya. iya dua-duanya. Selagi orang itu nggak mau berusaha, yang kedua adalah kurikulumnya yang sering digonta-ganti. Kan kasihan tuh anak-anak tuh sering banget digonta-ganti kurikulum. Kalau adikku aja itu dari kelas 1 sampai kelas 5 ini udah ganti kurikulum 2 kali. Kita 3 kali nggak sih? Ya, Kalau kita nggak. 3. Awalnya itu kan kurikulum 2013, terus kurikulum Merdeka, terus Kurikulum eh, Pancasila sekarang. Pancasila. Sekarang namanya Pancasila. Itu kenapa sih? Kurikulum Merdeka pun juga itu aku ganti itu kelas berapa ya, pas 1 SMP apa kelas 2 Pas SMP? COVID. Enggak, ini pas COVID. Pas COVID. COVID itu berarti kelas 1 SMP. Tapi waktu itu pas SMP aku masih gunain kurikulum 13, jadinya masih ini ya, masih pelajaran itu masih full gitu. Tapi yang ini aku SMA itu agak bingung gitu. Soalnya kayak mana ini belajar ya, soalnya kurikulumnya tuh lebih terfokus pada HP. Semuanya di HP. Orang kita aja buku pelajaran itu ya cuma 5 ya. Padahal mapel kita kan ada 12, tapi buku pelajaran itu cuma 5. Buku mapelnya gitu. Yang dari perpustakaan itu cuma 5. Yang lain itu terfokus. Nah, oke, itu guys. Itu tadi obrolan kita soal pendidikan di era digital ini. Kita itu harus hati-hati ya guys. Walaupun banyak banget aplikasi-aplikasi buat belajar, tapi